lagi dalam program BBS yaitu Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di SMK 2 Pasundan Banjar. Kebetulan saya bersama Ibu Nur Laila, Bu Nur sebagai Wakasek Kurikulum Pasundan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bunga damang. Alhamdulillah. Bu, saya mau tanya nih, untuk di SMK ini jurusan apa saja? Di SMK Pasundan Banjaran ada 5 kompetensi keahlian. Salah satunya apa? Ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan, dan TBSI. Salah satunya mungkin manfaat dari jurusan itu, salah satu TKJ mungkin, manfaat buat apa? TKJ kami memberikan bekal-bekal untuk mereka supaya mereka bisa lebih mahir lagi dalam kalau TKJ itu kaitannya dengan jaringan ya, betul. Jadi bisa membuat jaringan. Kemudian untuk PSN supaya dia kami bisa menjadi mekanik yang handal yang dibutuhkan di industri. Yang lain mungkin dari teknik instalasi tenaga listrik ini mungkin lebih luas lagi karena mereka selepas lulus di sini mereka mungkin nanti bisa masuk ke berbagai lingkungan, bisa ke industri, bisa ke pabrik, bisa ke rumah sakit, ke mall dan lain-lain. Karena memang listrik itu dibutuhkan di setiap penjuru ya, mungkin di rumah juga ada instalasi rumah tinggalnya, itu membutuhkan listrik. Kalau mesinnya nih, ini kan menyangkut masalah itu mesin ini, manfaatnya apa nih kalau permesinan? Teknik pemesinan ini memberikan kompetensi bagi siswa supaya mereka bisa terjun ke industri dengan berbagai mesin yang ada dengan teknologi yang sekarang untuk Phase, CNC atau Gerindra lah, supaya mereka saat nanti ke industri dia bisa langsung menguasai dan bisa langsung mahir. Ini terhadap pengajarannya dari mana nih? Karena di sini kelihatannya profesional ya. Mungkin dari mana nih? Lulusan dari mana? Gitu. Ya, untuk tenaga pengajar kami memang alhamdulillah kami memiliki guru-guru yang linear sesuai dengan jurusannya. Jadi kalau untuk mengajar jurusan teknik instalasi tenaga listrik memang sebagian besar dari perguruan tinggi yang sesuai. Jadi linear dengan apa yang mereka ampuh. Semua jurusan hampir sebagian besarnya memang linear dengan pendidikan saat dia mengajar di sekolah. Kalau ditanya nih, udah berapa lulusan untuk SMK Pasundan? Kelulusan 30, sekarang angkatan ke-35. 35. Ini kebanyakan yang lulusannya ekspor dilanjutkan atau mungkin kalau untuk SMK ya Pak ya, kalau untuk SMK memang untuk utamanya itu mereka memang diarahkan untuk bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Karena memang arah SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu memang melanjutkan. Kalau di kita di SMK memang sebagian besar kita berwirausaha. Kemudian ada juga yang bekerja juga banyak, dan untuk tahun ini minat untuk melanjutkan alhamdulillah banyak, dan sudah ada beberapa siswa dari tahun kemarin pun yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi sekarang minat siswa pun untuk melanjutkan sudah banyak, tidak hanya bekerja, walaupun memang untuk SMK sebagian besar diutamakan untuk bisa. Ada yang jadi TNI, jadi polisi juga ada kan? Ada. Jadi TNI ada, jadi polisi ada. Jadi masuk. Jadi mekanik di beberapa bengkel-bengkel besar pun ada. Harapan Ibu nih apa nih kedepannya dengan ada Ibu ini? Kedepannya seperti apa? Ya mudah-mudahan. Jangan dulu, kita rehat dulu, kita lanjutkan setelah pariwara ini. Masih dalam BBS itu Bincang-Bincang Santai bersama Ibu Kurikulum, Wakasek Kurikulum. Bu, kita lanjutkan lagi nih, harapan Ibu nih dengan adanya kegiatan Jiko pembelajaran di SMK Pasundan. Harapan apa nih ke depannya buat para siswa yang belajar atau yang akan lulus sekarang? Ya, harapan saja, tentunya harapan kami semua sebagai guru di sini, kami berharap semua ilmu yang sudah kami transfer pada anak-anak kami akan sangat bermanfaat, dan ini merupakan UKK ya, uji kompetensi keahlian itu merupakan final dari ujian praktek anak-anak. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan saat ini bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka, karena setelah mereka lulus itu merupakan awal dari perjuangan dia untuk mencari jati diri. Bu, ini kan menjelang PPDB ya. Ajakan Ibu nih buat Pak calon siswa yang masih ada, mungkin Mbak silakan. Ya.
Ya, kami berharap mudah-mudahan masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada sekolah kami dan bisa menitipkan putra-putrinya di sekolah kami. Insya Allah akan kami bimbing semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi siswa-siswi yang berakhlak, yang berkarakter dan memiliki kompetensi. Penjelasan jurusan yang ada di sini apa nih jelasnya? Untuk jurusan yang ada, kita memiliki 5 jurusan. Ada 1 teknik instalasi tenaga listrik, yang kedua ada teknik pemesinan, yang ketiga ada teknik kendaraan ringan otomotif, yang keempat ada teknik komputer dan jaringan, dan yang kelima teknik bisnis dan sepeda motor. Mungkin ada yang nanya nih, mahal nggak masuk sini? Mungkin ada karena persyaratannya apa aja? Mungkin perlu penjelasan mungkin buat untuk masuk ke sekolah kita ada 3 gelombang. Untuk gelombang 1 kuota sudah terisi kemarin. Memang tidak mahal lah, kalau dibilang mahal ini masih terjangkau ya. Masih di bawah 3 juta. Nah sekarang ini sudah masuk ke gelombang 2. Nah, apabila ada yang berminat silahkan sekarang sampai akhir Mei itu sampai gelombang 2 itu pun masih terjangkau lah 3 juta. Alamat itu di mana nih? Alamatnya di Jalan Stasiun Timur nomor 62. Silakan ajakan lagi kepada siswa. Iya, untuk siswa-siswi SMP yang berminat melanjutkan sekolah, kami terbuka untuk menerima siswa-siswi baru di SMK Pasundan Banjaran. Para orang tua pun mudah-mudahan tetap memberikan kepercayaan pada sekolah kami untuk mendidik putra-putrinya di sekolah. Sudah pemirsa, aspek kurikulum begitu jelas ya. Jadi jangan salah pilih katanya. Pilih saja SMK Pasundan Banjaran ya, karena di sini pasti lengkap ya. Insyaallah. Jurusan juga meyakinkan, serta mungkin biaya masuknya cukup terjangkau ya. Jadi mudah-mudahan nih jangan salah pilih, datang aja ke alamatnya di Jalan Stasiun Timur nomor Jalan Stasiun Banjaran. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan lebih sukses. Terima kasih pemirsa. Sekian dari SMK Pasundan Banjaran. Kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita lagi uji kompetensi jurusan TKJ Pak, kalau di sini ya gitu Pak. Ini berapa ruangan yang dipakai Pak? Untuk ruangan labnya itu di SMK Pasundan ada 5 lab Pak. Iya. Gitu ya. Kebetulan iya. Yang dipakai baru di lab 1 saja yang ini. Untuk alat keseluruhan untuk semua lab dari 5 lab berarti dalam satu lab ini ada sekitar ini ada 25 komputer satu lab, berarti dikalikan 5 lab Pak, berarti sekitaran 125 komputer Pak. Untuk siswanya sendiri untuk di jurusan TKJ itu ada sekitaran 60 kurang menurut Pak. Ini yang sedang diuji, kita menguji tentang routing jaringan Pak, yang dimana anak-anak itu mulai dari pengkabelan, terus membuat sebuah routing, mikrotik, dan ke hotspot. Jadi mereka itu belajar agar supaya jadi pengusaha mungkin ya, pengusaha bisa menjadi RT RW net lah, jadi membuka usaha RT RW net di usaha sendiri kalau mau usaha gitu Pak. Saya sendiri atau untuk guru TKJ anak-anak itu bukan hanya sekedar jadi seorang karyawan ketika nanti lulus sekolah, tapi menjadi seorang pengusaha juga gitu Pak. Jika menjadi mesin, 33 siswa. Berapa ruangan yang dipakai Pak? 1 ruangan. Berapa siswa Pak yang ini? Ini ada sekarang lagi yang memotong ada 4 dari 3 siswa. Ini yang diuji apa aja nih Pak? Ini untuk sekarang ada bagian uji pulpos. Mungkin manfaatnya apa nih Pak? Manfaatnya untuk buat harapan Bapak sendiri apa nih dengan kegiatan mungkin untuk kedepannya siswa ini nih? Untuk kedepannya supaya siswanya bisa membuat cara bagaimana membuat pulpos, kunci-kunci, membuat baut dan sebagainya. Kegiatan uji kom apa nih Pak? Kegiatan yang diuji komkan hari ini adalah kebetulan sudah ada CCTV,
kemudian kelistrikan, dan belakangan ada mesin juga. Berapa siswa yang ikut ujian, Pak? Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah SMK 92 Banjaran ada 3 kelas, semuanya ada 59 siswa. Mungkin yang diuji apa aja, Pak? Yang diujikan di perawatan berkala, di bagian sasis, bagian listrik, sama di bagian mesin. Harapan kami setelah diuji komunikasi atau diuji kompetensikan, siswa dapat memanfaatkan ilmunya di masyarakat atau bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan yang resmi, sifatnya baik resmi. Dan yang keduanya berharap siswa dapat menciptakan lapangan kerja atau membuat usaha atau membuat bisnis. Sekarang ada uji kompetensi kendaraan ringan otomotif. Berapa siswa yang ikut, Pak? Ada 6 siswa untuk hari ini. Setiap harinya kita alokasikan untuk 6 siswa kebetulan. Ini unitnya apa aja nih, peralatan yang ada di sini? Jadi yang pertama di sini kita ada sistem rem, lalu berikutnya ada sistem kelistrikan penerangan, ada AC, dan terakhir tune up engine LV. Ini semuanya berapa siswa yang ikut, Pak? Yang Untuk uji kom di kendaraan ini? untuk kendaraan ini ada sekitar 50 siswa dari 2 kelas. Oke, harapannya sih kedepannya setelah uji kom ini siswa bisa kompeten ya dalam kompetensi masing-masing, terutama di teknik kendaraan ringan otomotif, agar kedepannya dalam bekerja beliau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Hari ini di ruangan listrik sedang melaksanakan uji kompetensi hari keempat yang kebetulan dilaksanakan oleh 7 orang siswa dan 4 paket itu ya. Yang diuji ini tuh mulai dari instalasi motor listrik, instalasi penerangan, dan juga instalasi tenaga listrik. Tiap paketnya itu berbeda-beda levelnya. Harapan saya untuk siswa-siswa jurusan teknik instalasi tenaga listrik, mudah-mudahan dengan adanya uji kompetensi ini mereka bisa lebih meningkatkan kompetensinya di bidang kelistrikan, dan juga semoga ilmu yang mereka dapatkan di sekolah itu bermanfaat untuk mereka. Sekolah Pasundan dengan jurusan yang banyak dan memadai. Fasilitas komplit, alat-alat komplit, guru-guru profesional semua. Pasundan. Well.